Halo sahabat Scribe, selamat datang kembali di channel kami ya. Channel yang akan selalu memberikan sahabat tentang berita, wawasan, serta info terbaru yang akan disajikan menggunakan animasi gambar dan juga dengan suara narasi yang akan membuat kalian menikmati video dari kami. Dan jangan lupa yang baru melihat channel ini untuk pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Agar kami selalu semangat untuk memberikan info-info terbaru kepada sahabat semua. Oke sahabat, kita masuk ke topiknya. Pada video kali ini, kami akan memberikan berita tentang BBM bersubsidi yang akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan warga Indonesia. Karena pada hari Sabtu tanggal 3 September tahun 2022, BBM mengalami kenaikan harga yang membuat warga resah. Lalu, harga BBM bersubsidi naik, bagaimana nasib pemilik mobil? Ini kata Sri Mulyani. Republika.co.id, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, meski pemerintah telah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, namun, subsidi tetap dinikmati mereka yang memiliki mobil. Sri Mulyani mengungkapkan alasan di balik keputusan harga BBM naik. Mengutip ucapan Presiden Joko Widodo, dia mengayakan pemerintah memprioritaskan uang negara untuk melindungi masyarakat kurang mampu. Dia menjelaskan anggaran subsidi dan kompensasi pada Perpres 98 tahun 2022 sebesar Rp502,4 triliun. Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati mereka yang punya mobil. Jadi, memang subsidi yang melalui komoditas seperti BBM, tidak bisa dihindarkan pasti dinikmati kelompok yang memiliki kendaraan yang mengkonsumsi subsidi tersebut, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Pada hari Sabtu tanggal 3 September tahun 2022, diadakan konferensi pers antara Presiden Jokowi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, yang sedang membicarakan tentang kenaikan harga BBM. Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter yang berlaku sejak Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Jadi, subsidi kalau memang melalui komoditas yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM tadi sekitar di $100 Amerika atau, bahkan kalaupun turun ke $95 Amerika, maka jumlah subsidi BBM dan listrik masih akan sebesar Rp647 triliun atau Rp653 triliun, kalau harganya agak menurun sedikit seperti sekarang sampai Desember, ungkap Sri Mulyani. Berdasarkan perhitungannya, Sri Mulyani menyebutkan, dengan rata-rata harga tahunan ICP sebesar $99 Amerika per barel, maka pemerintah perlu menambah lagi sekitar Rp151 triliun dari anggaran subsidi energi Rp502 triliun saat ini. Oleh karenanya, pemerintah masih akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga ICP, guna menentukan besaran anggaran subsidi yang perlu digelontorkan hingga akhir tahun ini. Untuk pemerintah menciptakan keadilan yang lebih baik kepada kelompok 40% ekonomi terbawah di Indonesia, maka harus memberikan bantuan sosial, bansos. Tadi, yang 20,67 juta itu adalah 30% masyarakat termiskin, kemudian yang dari ibu menaker untuk 16 juta itu kira-kira bisa mengcover hampir mendekati 50% masyarakat yang dalam posisi ekonomi terbawah, ungkap Sri Mulyani. Pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak, BBM. Pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM untuk bantuan sosial dalam 3 jenis bantuan. Pertama, bantuan langsung tunai, BLT, untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150.000 sebanyak 4 kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun. Kedua, bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 kepada 16 juta pekerja, dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.
Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial. Namun, Sri Mulyani belum menyampaikan apakah bansos tersebut akan diteruskan hingga 2023 atau tidak. Undang-undang APBN masih dibahas dengan DPR. Kita mengajukan subsidi BBM sebesar Rp336 triliun dan dengan tadi kenaikan yang diumumkan, kemungkinan masih akan ada tambahan Rp100 triliun lagi, karena adanya kurang bayar yang masuk ke 2023. Jadi ini nanti yang akan dibahas oleh kami dengan DPR untuk Undang-Undang APBN 2020 yang akan selesai akhir September pembahasannya, ungkap Sri Mulyani. Total bansos untuk bisa dieksekusi dan dibagikan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Bantuan ini diharapkan bisa mengurangi tekanan pada masyarakat serta bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang dihadapkan pada tekanan kenaikan harga, dan juga dapat meringankan beban dan masalah masyarakat menengah ke bawah atas kenaikan harga BBM yang meresahkan tersebut, imbuhnya. Namun Sri Mulyani menegaskan, Presiden Jokowi telah menyampaikan di dalam nota keuangan RUU APBN tahun 2023, itu sudah dicadangkan senilai Rp336 triliun untuk subsidi BBM. Oke sahabat, dengan begitu, walaupun harga BBM subsidi naik, para pemilik mobil tetap bisa menikmati dana subsidi tersebut. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Menteri Keuangan kita yaitu Bu Sri Mulyani Indrawati. Oke sahabat Scribe, itulah tadi pembahasan dalam video kita hari ini. Jika ada salah dalam penjelasan atau salah dalam pengucapan, jangan lupa tulis dalam komentar ya. Dan juga, jangan lupa subscribe agar kami bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten. Kami undur pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.